Selamat datang di kanal Geografi Y. Bersama saya, Ramlan Adiwijaya. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang super penting, Indonesia. Kenapa sih negara kita ini sering disebut sebagai salah satu penentu masa depan dunia? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa negara-negara adidaya, raksasa-raksasa dunia kok sepertinya berlomba-lomba mendekati Indonesia? Sebenarnya ada apa? Oke, untuk benar-benar mengerti kenapa Indonesia begitu penting, kita harus melihatnya dari 5 sisi yang berbeda, tapi semuanya saling berhubungan erat. Anggap saja ini 5 pilar kekuatan Indonesia. Pertama, kita mulai dari peta. Posisi geografis Indonesia ini, wah benar-benar nggak ada duanya. Tepat di tengah-tengah persimpangan dunia. Diapit Samudra Hindia dan Pasifik, sekaligus jadi jembatan antara benua Asia dan Australia. Strategis banget kan? Karena posisinya itu, Indonesia jadi memegang kendali atas jalur laut paling vital di dunia, atau yang dikenal sebagai Eselosis. Salah satu yang paling terkenal, tentu saja, Selat Malaka. Coba deh bayangkan, sebagian besar kapal dagang dunia yang mengangkut minyak, barang elektronik, semuanya lewat sini. Jadi, kalau Indonesia goyang, ekonomi global juga bisa ikut goyang. Sepenting itu. Kedua, dari sisi geologi. Indonesia kan terletak di cincin api Pasifik. Nah, ini bukan cuma soal gunung berapi, tapi juga anugerah yang luar biasa. Perut bumi Indonesia itu ibarat berangkas raksasa yang isinya harta karun mineral-mineral strategis. Dan ini bukan sembarang sumber daya ya. Kita bicara soal bahan baku untuk masa depan. Nikel untuk baterai mobil listrik, tembaga untuk transisi energi hijau, lalu ada timah, kobalt, bauksit untuk industri canggih dan militer. Artinya apa? Siapapun yang mau jadi pemain utama di era teknologi hijau, ya mau nggak mau harus punya hubungan baik dengan Indonesia. Selanjutnya, geopolitik. Di tengah persaingan ketat antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan kekuatan besar lainnya, Indonesia memilih sikap non-blok alias tidak memihak. Justru inilah yang membuat Indonesia jadi kekuatan poros. Kemanapun Indonesia condong, kesanalah keseimbangan kekuatan di kawasan akan bergeser, jadi penentu gitu. Lalu ekonomi. Jangan lupakan, kita ini pasar yang sangat besar. Dengan lebih dari 270 juta penduduk dan kelas menengah yang terus berkembang, semua negara ingin berinvestasi di sini. Dan prediksinya bukan main-main. Indonesia diperkirakan bisa menjadi salah satu dari 7 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dan yang terakhir, tapi sangat penting, adalah sosial budaya. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga, sekaligus negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Hebatnya, kita punya tradisi toleransi dan keberagaman. Nah, inilah yang disebut soft power, kemampuan untuk mempengaruhi dunia bukan dengan paksaan, tapi dengan contoh dan nilai-nilai budaya. Jadi, kalau kita gabungkan kelima keunggulan tadi, kita akan lihat gambaran yang luar biasa. Tapi, posisi superstrategis ini ibarat pedang bermata dua, bisa jadi berkah yang luar biasa, tapi bisa juga jadi kutukan. Dan sekarang, Indonesia berada di titik penentuan itu. Dan ini membawa kita ke pertanyaan paling krusial. Apakah Indonesia akan menjadi pemain utama yang menentukan takdirnya sendiri? Atau hanya akan menjadi arena permainan, sekedar papan catur, tempat kekuatan-kekuatan besar dunia bertarung? Oke, mari kita coba lihat dulu skenario terburuknya. Apa yang terjadi kalau Indonesia gagal memanfaatkan semua potensi ini? Ini adalah sebuah mimpi buruk yang harus dihindari dengan cara apapun. Sejarah udah sering membuktikan loh, kalau ada negara yang posisinya sangat strategis tapi lemah, biasanya ia akan jadi korban konflik global. Risikonya nyata. Setiap keunggulan yang tadi kita bahas bisa berbalik menjadi kelemahan yang fatal. Jadi, seperti apa wujud kegagalan itu? Secara geopolitik, Indonesia bisa jadi medan perang proksi, tempat negara lain menitipkan konfliknya. Secara ekonomi bisa terkena kutukan sumber daya. Artinya kekayaan alamnya dikeruk habis, tapi rakyatnya hanya jadi penonton dan pasar. Dan yang paling menakutkan, di dalam negeri bisa terjadi perpecahan dan polarisasi sosial. Tapi cukup dengan skenario suramnya. Sekarang, mari kita lihat sisi sebaliknya. Skenario yang jauh lebih optimis kalau Indonesia berhasil memainkan perannya dengan baik. Peluangnya, wow, sangat besar. Jalur ini memungkinkan Indonesia untuk naik kelas dari yang tadinya hanya menjadi objek dalam sejarah yang diatur oleh kekuatan lain menjadi arsitek yang ikut merancang tatanan dunia yang baru. Dari sekadar figuran menjadi salah satu sutradara.
Kalau berhasil, Indonesia bisa menjadi mediator global, pemimpin bagi negara-negara berkembang. Ekonominya bukan lagi soal menjual bahan mentah, tapi menjadi pusat industri hijau dan teknologi baterai dunia. Masuk ke jajaran 5 besar ekonomi global. Dan soft power-nya, budaya toleransinya, bisa menjadi inspirasi bagi seluruh dunia. Jadi, kita dihadapkan pada dua jalur yang sangat berbeda. Dua masa depan yang sangat kontras. Makanya, pertaruhannya saat ini benar-benar tinggi. Keputusan yang diambil bangsa ini akan menentukan arahnya untuk beberapa dekade ke depan. Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Lihat saja kontrasnya. Di geopolitik, mau jadi arena perebutan atau penyeimbang kekuatan. Soal sumber daya, mau kena kutukan atau jadi kekuatan industri. Di ekonomi, mau selamanya jadi pasar atau jadi produsen dan inovator. Pilihannya benar-benar hitam dan putih. Tentu saja, kesuksesan itu nggak akan datang dengan sendirinya. Ada 3 faktor penentu yang krusial. 1. Kualitas kepemimpinan kita. 2. Seberapa teguh kita memegang visi nasional. Dan 3. Yang tak kalah penting, seberapa sadar kita semua sebagai rakyat akan posisi penting Indonesia di panggung dunia. Pada akhirnya, tantangan terbesar Indonesia itu bukan datang dari negara lain, tapi dari dalam dirinya sendiri, dari sejarahnya. Pertanyaannya sekarang adalah, mampukah kita sebagai bangsa mengatasi keterbatasan masa lalu dan akhirnya meraih potensi luar biasa yang ada di depan mata? Jawabannya ada di tangan kita semua.